Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran uang. Nah, di sini siapa yang tidak ingin memiliki banyak uang? Di mana uang ini bisa membeli apa saja dari barang hingga jasa, serta membayar utang-utang dan menimbun kekayaan tentunya. Uang hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Apa-apa butuh uang. Dalam perekonomian sendiri, uang diibaratkan sebagai bahan bakar yang diperlukan untuk menggerakkan mesin perekonomian. Tapi, tahukah kamu, pergerakan uang dalam perekonomian dipengaruhi oleh adanya teori permintaan dan penawaran uang loh. Nah, penasaran apa itu teori permintaan dan penawaran uang? Yuk sama-sama kita bahas. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permintaan dan penawaran uang, adapun indikatornya di sini adalah yang pertama, pengertian permintaan uang, yang kedua, teori permintaan uang, yang ketiga, kurva permintaan uang, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yang kelima, pengertian penawaran uang, yang keenam, teori penawaran uang, yang ketujuh, kurva penawaran uang, dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah pengertian dari permintaan uang. Menurut Sadono Sokino, dalam bukunya yang berjudul Makroekonomi, yang dimaksud dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Nah, uang ini memang sangat diperlukan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dengan berbagai tujuan. Dan umumnya, semakin maju perekonomian suatu negara, maka akan semakin tinggi pula permintaan uangnya. Pembahasan yang kedua yaitu teori permintaan uang. Adapun teori dari permintaan uang ini dibagi atas dua. Yang pertama yaitu teori permintaan uang klasik atau kuantitas, dan yang kedua teori permintaan preferensi likuiditas. Adapun teori permintaan uang klasik ini dibagi atas tiga. Yang pertama, teori kuantitas dari Ricardo, di mana menurut David Ricardo ini, jumlah uang yang beredar ada hubungannya dengan tingkat harga. Artinya, perubahan jumlah uang yang beredar mempengaruhi harga. Jika jumlah uang beredar berkurang, maka harga-harga akan cenderung turun. Dan sebaliknya, jika jumlah uang beredar bertambah, maka harga-harga akan naik. Dengan kata lain, jumlah uang dan tingkat harga selalu berbanding lurus. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan K dikali P. Teori permintaan uang klasik yang kedua yaitu teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori ini disebut juga dengan teori persamaan pertukaran. Dalam teori ini, dia berusaha menyempurnakan teori kuantitas David Ricardo dengan memasukkan variabel yang mempengaruhi nilai uang, yakni kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa yang diperdagangkan. Teori ini mempunyai rumus matematis sebagai berikut. MV sama dengan PT. Teori permintaan uang klasik yang terakhir yaitu teori dari Alfred Marshall. Ia mengemukakan teori persediaan kas. Marshall mengatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah pendapatan masyarakat yang dipegang atau ditahan dalam bentuk tunai. Jumlah pendapatan yang disimpan sebagai persediaan kas tergantung pada jumlah pendapatan dan tingkat suku bunga di pasar. Secara matematis, nilai uang dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan K dalam kurung P dikali Y. Teori permintaan uang yang kedua yaitu teori permintaan uang referensi likuiditas. Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Dalam teori ini, Keynes menyampaikan bahwa ada tiga motif mengapa seseorang memegang uang. Yang pertama, motif transaksi, di mana setiap orang mempunyai berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang membutuhkan uang. Alasan seseorang memegang uang adalah karena uang dapat digunakan untuk melakukan segala bentuk transaksi guna memenuhi kebutuhannya.
Yang kedua, motif berjaga-jaga. Dalam kenyataannya, tidak semua uang akan digunakan untuk tujuan transaksi. Tentu ada sebagian uang yang ditahan dalam bentuk uang kas dengan tujuan tidak untuk dibelikan barang pada saat itu, tetapi untuk berjaga-jaga. Kondisi masa depan yang tidak terduga mendorong orang menyimpan uang kas berdasarkan motif berjaga-jaga. Yang terakhir, motif spekulasi. Uang dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Motivasi menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut motif spekulasi. Motif spekulasi ini diwujudkan dalam pembelian surat-surat berharga seperti saham dan obligasi atau surat utang. Motif ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Pendapatan dari memegang obligasi adalah pendapatan bunga dari selisih harga penjualan obligasi itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kurva permintaan uang. Kurva permintaan uang memperlihatkan hubungan antara jumlah uang yang diminta masyarakat dengan tingkat suku bunga. Hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan jumlah uang yang diminta dapat digambarkan seperti gambar yang terlihat di sini. Kurva tersebut memperlihatkan bahwa jika suku bunga naik dari IB ke IA, maka jumlah uang yang diminta menurun dari MB ke MA. Karena masyarakat akan cenderung menyimpan uang dalam bentuk surat berharga. Sebaliknya, jika suku bunga menurun, maka jumlah uang yang diminta akan meningkat. Menurunnya suku bunga mendorong masyarakat memegang uang tunai untuk spekulasi. Kurva permintaan uang berlaku dalam kondisi pendapatan nasional tetap. Apabila pendapatan nasional meningkat, permintaan uang untuk transaksi ataupun berjaga-jaga juga akan meningkat sehingga menggeser kurva permintaan uang ke kanan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Permintaan uang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain motif permintaan yang dikemukakan oleh pandangan Keynes seperti motif kebutuhan bertransaksi, kebutuhan berjaga-jaga, dan kebutuhan berspekulasi, faktor-faktor yang ikut mempengaruhi permintaan uang berikut perlu kita perhatikan. Seperti yang pertama, selera masyarakat. Selera masyarakat akan mempengaruhi permintaan uang. Misalnya, peningkatan selera masyarakat terhadap barang-barang impor yang mahal akan meningkatkan permintaan terhadap uang kas untuk tujuan transaksi. Yang kedua, kekayaan dari masyarakat. Apabila suatu masyarakat semakin kaya, maka permintaan terhadap uang cenderung meningkat. Namun, tidak selalu bahwa kenaikan kekayaan yang cukup besar akan secara otomatis meningkatkan permintaan uang kas. Mungkin ada sebagian yang diwujudkan dalam bentuk tabungan atau surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, tersedianya fasilitas kredit. Dengan makin banyak serta mudahnya fasilitas kredit seperti kartu kredit dan pembayaran angsuran, maka permintaan uang kas semakin kecil. Yang keempat, kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Apabila masyarakat memiliki kepastian tentang pendapatan yang diharapkan di masa depan, maka permintaan uang cenderung turun. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak yakin bahwa pendapatan yang diharapkan kemungkinan tidak menjadi kenyataan, maka permintaan uang kas cenderung naik. Yang kelima, harapan tentang harga. Apabila masyarakat menganggap bahwa di kemudian hari harga-harga barang dan jasa akan turun, mereka akan cenderung menahan uang kas dan menunda pembelian barang. Sebaliknya, apabila diperkirakan harga akan naik, permintaan oleh uang masyarakat cenderung turun. Dan yang keenam, sistem atau cara pembayaran yang berlaku. Cara pembayaran ini berhubungan erat dengan sistem atau proses produksi barang. Apabila proses produksi mulai dari bahan mentah sampai bahan jadi, dan distribusinya dilakukan oleh beberapa perusahaan berbeda dengan pembayaran kontan, maka permintaan uang kas semakin besar. Materi selanjutnya yaitu pengertian penawaran uang. Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya Makroekonomi, yang dimaksud dengan penawaran uang secara umum adalah jumlah uang yang ada atau beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Dengan bahasa yang lebih singkat,
penawaran uang bisa diartikan sebagai jumlah uang yang beredar. Maka, dapat kita simpulkan bahwa penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan beredar dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas, ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dalam sistem moneter seperti itu, uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah, bank sentral, ataupun perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Dalam hal ini, penawaran uang hanya bertambah jika orang memproduksi emas baru. Jadi, jumlah uang beredar bergantung pada perilaku produsen emas. Yang kedua, teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, para produsen emas tidak lagi memiliki peranan moneter yang penting seperti dalam sistem standar emas. Dalam sistem standar kertas, sumber dari terciptanya uang beredar yaitu otoritas moneter atau bank sentral. Otoritas moneter merupakan produsen uang inti atau uang primer. Adapun lembaga keuangan perbankan yang merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena adanya uang primer. Pembahasan selanjutnya yaitu kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif. Seperti halnya kurva permintaan uang, jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jadi, semakin tinggi tingkat bunga, jumlah uang yang beredar semakin banyak pula. Begitu juga sebaliknya. Perhatikan kurva ini. Di sana, terlihat kurva penawaran uang atau NS yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga real dan kuantitas uang M0 real dalam perekonomian. Kurva penawaran digambarkan dengan slope positif karena, sebagai contoh, bank akan lebih terpacu untuk memberikan kredit kepada dunia usaha jika tingkat bunga atau real lebih tinggi dibanding jika tingkat bunga rendah. Hal ini karena keuntungan meminjamkan uang akan lebih besar ketika tingkat bunga tinggi. Dengan demikian, perubahan tingkat bunga akan menyebabkan pergerakan jumlah uang yang beredar di sepanjang kurva MS. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Pada dasarnya, jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian ditetapkan oleh bank sentral melalui pengaturan kredit perbankan. Perkembangan jumlah uang yang beredar mencerminkan perkembangan ekonomi. Apabila perekonomian tumbuh dan berkembang, jumlah uang yang beredar juga berubah termasuk komposisinya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Di antaranya, yang pertama, tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang menentukan jumlah uang yang beredar. Ketika tingkat bunga tinggi, permintaan uang kas akan turun karena masyarakat menganggap jika uang disimpan atau dibelanjakan akan lebih menguntungkan. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa pun mengalami penurunan, serta kegiatan perekonomian menjadi lesu. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter. Yang kedua, tingkat inflasi atau deflasi. Pada kondisi inflasi, bank sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau meredam agar inflasi tidak semakin memburuk. Deflasi pun membawa dampak negatif bagi perekonomian, karena penurunan harga secara terus-menerus akan melemahkan gairah berusaha dan berinvestasi. Yang ketiga, pendapatan. Apabila pendapatan masyarakat semakin tinggi, semakin besar pula jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, pendapatan masyarakat yang rendah akan mempengaruhi pendapatan nasional juga ikut rendah, sehingga jumlah uang yang beredar semakin kecil. Dengan demikian, tidak perlu memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha. Yang keempat, nilai tukar rupiah. Pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar apabila nilai tukar rupiah menurun. Dengan demikian, sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik sehingga rupiah juga naik.
Yang kelima, fasilitas kredit. Adanya fasilitas kredit dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Bila masyarakat suka akan penggunaan kredit, dengan sendirinya penggunaan uang tunai akan berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi sedikit. Dan yang terakhir, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula dan semakin cepat uang beredar. Nah, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.